Shalom dan selamat malam bagi kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan segala kerendahan hati dan ucapan syukur, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita pada malam ini. Kita saat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 216 ayat 1 dan 2. Gar-gar dolok tabor batu dan nagar-gar asimi rohasian nebataku sai nahot padanai asini rohaku dah nang namu saksiana nani dok ni debataku patut ku undukoni sai mangolu dotoniku polohui hutoni asini rohaku dah nang namu saksiana. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepadamu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu mengandalkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan kami. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 375 ayat 1. Yang mau dibimbing oleh Tuhan dan yang berharap tak henti akan mendapat pertolongan bahkan di saat terbenih
menjadi epistel pada pertanyaan kita saat ini tertulis dalam Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Mu, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk penyertaan yang kami terima, sehingga kami boleh kuasa-Mu, terlebih Tuhan menerima firman-Mu yang akan kami santap. Berfirmanlah Allah, hamba-hamba-Mu siap menerima. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Kristus, firman Tuhan untuk kita pada saat ini tertulis dalam Keluaran pasal 4 ayat 18 sampai ayat 23. Demikian bunyinya. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Jitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Jitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kuperbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anak-anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini untuk menyatakan bagaimana
panggilan pada Musa dari Allah menerima tugas mau membebaskan umatnya. Dalam proses ini kita lihat pertama-tama Musa menolak panggilan itu dan dia pergi ke Midian, dan di sana 40 tahun dia bersama mertuanya Jitro dan keluarganya. Begitu dia taat dan begitu harmonis dengan keluarga serta mertuanya, dan dia bekerja dengan baik, mengembala segala ternak mertuanya dengan bagus, sehingga begitu berkesan kepada keluarga, terlebih kepada mertuanya dan sekelilingnya. Begitu indah di dalam keluarga itu. Dan di suatu ketika dia mengembala ternak, tiba-tiba dia melihat ada nyala api yang datang. Untuk melihat suasana itu, dia terkejut. Nyala api yang datang di hadapannya di seluk belukar itu kelihatan pada rumput itu tidak terbakar apa-apa, tetapi nyala api berhembur terus, menyala terus. Dia mendengar suara bahwa dia dipanggil Allah untuk menerima tugas, untuk membebaskan umatnya, bahwa dia akan disuruh pergi ke Mesir. Dalam proses pemanggilan Musa, terlebih dia pamit kepada mertuanya serta keluarga. Dengan senang hati mertuanya memberikan izin supaya pergi dan berangkatlah dengan selamat. Dia membawa keluarganya menaiki keledai dan dia terus melaksanakan tugas. Tetapi dia mengingat ada pesan Tuhan sama dia bahwa kamu akan membawa tongkat yang saya berikan untuk melihatkan bahwa kuasa Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan, dalam perjalanan dan tugas panggilan sama Musa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan ketaatan Musa bekerja untuk menunaikan tugas panggilannya dari Allah, kita lihat begitu dia berjuang, kerja keras dan lebih taat kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat dalam kehidupan kita ini, dan kita tahu sejarah patung Liberty yang terletak di pelabuhan Niwok, suatu lambang yang bersejarah bahwa seorang perempuan, tubuh perempuan memegang obor nyala api. Itulah peringatan pertanda perjuangan pembebasan yang tertindas, pembebasan yang tertekan. Bagaimana bahwa di dalam setiap perjalanan hidup ini banyak tantangan, banyak kejadian, tetapi masih ada yang mau melihat di mana harus ditegakkan keadilan dan kebenaran, dan bahwa di hadapan Tuhan manusia ini sama, tidak ada bedanya, baik budak, baik orang miskin, baik orang yang tidak berpendidikan, baik orang yang berjabatan, sama haknya di dalam menerima setiap perjalanan hidup. Tentu sejarah pelabuhan Niwok itu dengan patung seorang perempuan yang memegang obor berlambangkan itu bahwa di sana ada perjuangan yang harus dibebaskan orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin, orang-orang yang ditekan, mau dibebaskan dan mau melihat
bagaimana keindahan pelabuhan itu supaya benar-benar dipulihkan. Saudara-saudara yang kasih Kristus, dalam kaki patung Liberty itu kita lihat sejarahnya, ada sebutan-sebutan yang berharga di sana dengan simbol kata-kata puisi, yaitu Emma Lazarus, yang artinya berikanlah aku orang-orangmu yang letih dan yang miskin, kumpulan orang-orang yang banyak, yang berjubel, yang rindu untuk mau menghirup kebebasan, sampah tercelah dari pantaimu yang padat. Kirimkanlah mereka ini yang tunawisma, yang diombang-ambingkan badai kepadaku. Aku mengangkat lampuku di samping pintu emas ini. Itulah pengertian Emma Lazarus. Begitu bersejarah dan indah perjuangan pembebasan pelabuhan Newark itu pada waktu itu. Saudara yang dikasihi Kristus, bisa kita lihat bagaimana situasi dalam nats ini, dalam pembebasan umat Tuhan, bangsa Israel dari Mesir, bahwa mereka harus keluar dari perbudakan itu. Pemanggilan Allah kepada Musa menjadi suatu sejarah menyelamatkan, bahwa Musa dipakai Tuhan menyelamatkan umatnya. Bagaimana kita melihat situasi itu? Dengan sejarah itu kita menerima kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita lihat yang paling berharga bagaimana ketaatan Musa dengan kerendahan hatinya, dengan ketaatannya, kebaikan Musa. Tentu kita harus benar-benar meneliti sebagai hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang terpanggil, orang-orang yang sudah dikuduskan, orang-orang yang sudah menerima baptisan kudus, itu wajib menjadi penyambung-penyambung tangan Tuhan. Terlebih kita di saat-saat peringatan hari kemerdekaan negara kita, negara Indonesia, sebagai warga negara yang baik, kita harus terus berjuang membebaskan ketertinggalan menuju warga negara yang maju. Kita harus meningkatkan mutu sumber daya kita, baik di bidang iman, di bidang pembelajaran, kepercayaan, bahwa kita benar-benar mengandalkan firman Tuhan menjadi senjata kita. Bahkan kita harus benar-benar melihat bagaimana saat ini bukan lagi kita mental-mental menjajah, membodoh-bodohi, memfitnah, saling menjelek-jelekkan, melainkan kita harus mengandalkan mental-mental pembebasan dan memberikan masukan, memberikan ide-ide, kritik-kritik sehat, kritik yang membangun, agar umat Tuhan, warga negara, dan jemaat-jemaat Tuhan, terlebih jemaat HKBP Jambi ini semakin maju, semakin berkembang, berpikir positif. Dan gereja harus bertanggung jawab dalam mengisi kemerdekaan kita, negara Indonesia, dan mengelola ciptaan Allah demi kesejahteraan umat. Gereja juga harus bertanggung jawab memberitakan Injil, kabar kebaikan. Gereja juga harus menjadi mitra Allah untuk mendatangkan kerajaan Allah, dalam arti bahwa Allah sepenuhnya menjadi tangan penyambung, menjadi andalan kita untuk memberikan perdamaian, kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana Musa dipanggil Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir, kita juga terpanggil untuk membebaskan orang-orang yang terbelenggu, yang tertindas, yang terhina, yang tertekan, baik oleh karena politik, oleh karena ekonomi, sosial, dan juga berbagai macam ragam kesulitan. Dalam menunaikan tugas panggilan itu, biarlah Allah senantiasa
menyertai dengan cara Allah sendiri. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Kristus, kita tidak boleh ragu, tidak boleh takut. Tujuan pemanggilan Allah pada kita sangat jelas, agar semua bangsa mengaku dan bertekuk lutut menyembah Allah di dalam Yesus. Jadilah Musa-Musa masa kini yang membawa kemerdekaan bagi setiap orang yang tertindas dan bagi setiap orang yang terbelenggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah kami santap menjadi kekuatan bagi hidup kami. Ajari kami untuk menjadi anak-anak-Mu dan Musa-Musa masa kini yang taat akan panggilannya, mau membawa kabar kebaikan, mau membawa kebebasan kepada orang-orang yang tertindas, yang tertekan, menjadi saluran berkat bagi semua orang. Terima kasih Bapa, ampuni kami dari segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 730 ayat 1. Pertama diriku ale Tuhan, Papa tarhon hina ulimi Tuhan, suruh maton dimi sahor turohaki, lau Papa tarholong mutu Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu, karena kami masih dapat hadir pada malam hari ini untuk ibadah pertangyangan di rumah kami masing-masing. Kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi pedoman di dalam kami menjalani kehidupan kami. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman tadi. Biarlah Tuhan menyertai keluarganya, pekerjaannya. Tuhan berkatilah semua yang dia lakukan di dalam pelayanannya, sehingga pelayanannya itu hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat-Mu dimanapun berada pada malam hari ini Tuhan. Sertailah mereka, berkatilah mereka. Berkati keluarganya, pekerjaannya, pendidikan yang mereka jalani. Berkati juga Tuhan anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan. Sehingga mereka Tuhan berikan semangat dan mendapat pekerjaan yang layak. Berkati juga anak-anak kami yang sedang mencari jodoh. Sehingga Tuhan berikan mereka jodoh yang sepadan. Tuhan juga berikan jalan keluar di dalam pergumulan mereka Tuhan. Sehingga jemaat-Mu ini Tuhan selalu rindu untuk bersekutu di dalam memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus malam ini Tuhan. Buat penyakit dan penyebaran virus corona di muka bumi ini Tuhan. Hapuskanlah Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang sakit Tuhan pulihkan. Bagi saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan, Tuhan berikanlah ganti di dalam kehidupannya menjadi layak Tuhan. Supaya tidak ada lagi Tuhan kesengsaraan yang meningkat setelah terjadinya pandemi ini Tuhan. Tuhan, juga kami berdoa buat tenaga kesehatan yang melayani Tuhan. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Berkati juga program-program pemerintah Tuhan, agar masyarakat kami Tuhan dapat menjalankan protokol kesehatan, dapat mengikuti vaksinasi yang telah diberikan pemerintah Tuhan. Tuhan, berkati juga pemerintah kami Tuhan, agar mereka berjalan di jalan-Mu, agar mereka berusaha sebaik-baiknya,
demi kepentingan bangsa ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak yang terlantar, anak yatim piatu, bapak duda, ibu janda. Tuhan, berkati mereka Tuhan. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Berikan jalan keluar di dalam setiap pergumulan mereka Tuhan. Kami juga sebagai pelayan-Mu Tuhan, berkatilah kami, mampukan kami untuk melayani agar seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami masih banyak ingin meminta kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa apapun yang Tuhan berikan adalah yang terbaik buat kami. Kami juga memohon ampun atas dosa-dosa kami, biar kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Sempurnakanlah Tuhan doa kami ini yang jauh dari sempurna. Di dalam nama Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 763 ayat 1 dan 2. Molo Jesus dengan milas roham, Jesus si pangurupim las roham, hot apor sehahon mi dohot pos ni rohami, mardongaton Jesus si las roham, las roham, las roham, mardongaton Jesus si las roham. Pakirimoni mardongaton Jesus silas roham. Molo Jesus dengan milas roham, jaga naton di milas roham. Matok tong dami ng olong nai salileng di ngolumi las roham, las roham, las roham, mardongaton Jesus las roham, marsinandang madihong ditapak kirimoni, mardongaton Jesus las roham. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar kami dapat mempergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. 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 Salam.